Ternyata banyak orang yang tidak memahami satu dua fakta musik timur ini. Kehadiran musik timur ini membawa impact yang luar biasa. Tidak hanya euforianya, tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, ini luar biasa loh. Kalau kita merujuk pada pepatah Latin yang sangat populer sekali tentang seni, yaitu ars longa vita brevis. Ya. Aforisme ini diungkapkan atau dipopulerkan oleh seorang dokter Yunani kuno, yaitu Hippocrates. Hippocrates menyebut atau menggunakan aforismenya untuk menjelaskan bahwa keahlian, ilmu, atau karya seni itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dikuasai. Sementara masa hidup manusia itu terbatas. Atau singkatnya gini, ars longa vita brevis itu memberi makna bahwa seni itu abadi, seni itu panjang, sementara hidup itu singkat. Hidup itu ada batasnya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kehadiran musik yang hari ini lagi booming di mana-mana, yaitu musik timur, terlepas dari genrenya masih diperdebatkan, tapi jenis apa, tetapi yang mau gue tekankan di sini adalah bahwa sebagai bagian dari seni, musik-musik timur yang lagi ramai hari ini itu mengajak semua orang tanpa batas usia, tanpa batas wilayah atau negara untuk merayakan hidup yang singkat ini, untuk merayakan masa hidup manusia yang pendek ini. Nah, karakter musik timur, sebagaimana teman-teman bisa lihat saat ini, musik timur itu kan selalu mengajak semua orang terlibat bersama, berbaur bersama, merayakan bersama-sama, sukacita bersama-sama. Musik timur itu kalau musik yang energik, musik yang hidup, musik yang produktif, ya, menggambarkan pribadi-pribadi yang produktif. Begitu orang timur menciptakan sebuah karya musik, di situ ajakannya ya menari bersama, mengajak orang untuk ramai-ramai menarikan hidup itu di tengah situasi hidup mereka yang rumit, tidak menentu, yang kalau kita yang tinggal di daerah urban seperti ini, apalagi yang di kota besar itu kan hidup sangat padat sekali, hidup berlalu begitu cepat, bangun pagi, pulang malam, begitu terus rutinitasnya, sehingga dengan musik timur seperti ini menjadi penyemangat, menjadi suatu energi baru bagi manusia modern untuk menikmati hidup, untuk merayakan hidup itu. Jadi kalau gue boleh bilang, ini salah satu ciri khas yang sedikit sekali orang tahu. Orang hanya melihat, oh ya ini musik yang fun, ini musik yang euforia, ini musik yang energi hidup. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, meminjam istilahnya Hippocrates tadi, ars longa vita brevis, seolah-olah musik timur itu mengajak untuk menarikan hidup yang singkat ini. Nikmati, rayakan hidupmu dengan lenggak-lenggoknya, dengan tarian, dengan gerak bahu, dengan tarian yang macam-macam ya geraknya. Banyak yang seketika merasa hidupnya lebih hidup lagi ketika mereka mendengar musik ini, walaupun secara makna kata oke lah, namanya musik populer, itu artinya musik-musik yang ya suam-suam kuku, musik yang ya hanya numpang lewat aja, begitu saja. Seni yang sekadar mampir dalam hidup manusia yang kemudian itu nanti akan dilupakan. Maka menjadi benar ada kelompok masyarakat juga yang kemudian nyinyir ya, dalam tanda petik mereka nyinyir menanggapi situasi musikalitas seperti ini kan. Tetapi dari segi kehadiran yang singkat itu toh bisa mengajak kita semua bisa berbaur, bisa menyatu, bisa terlibat bersama. Yang tadinya renggang ya, tadinya ada jarak yang ada sekat yang memisahkan, seolah-olah begitu ya, seolah-olah ada jarak yang memisahkan kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Tapi hadirnya musik timur itu kemudian mengajak semua orang berbaur ya, merekatkan, menikmati momen bersama itu. Coba kita lihat dari panggung-panggung ketika para musisi timur itu tampil gitu. Semua, terutama kalangan muda, mereka begitu menikmatinya, mereka begitu larut dalam kesenangannya. Musik timur pada sisi itu, pada poin itu memberi magnet untuk menampung semua, menggandeng semua. Dan secara budaya, secara kultur, kita harus ingat masyarakat timur itu secara mayoritas itu dipengaruhi oleh budaya Portugis. Pada masa lampau, ketika Portugis datang ke Nusantara, salah satu wilayah atau basis yang disinggahi itu ya Indonesia bagian timur. Terkhusus misalkan wilayah negara tetangga kita ya, Timur Leste. Kalau masuk ke daratan Flores itu ada Larantuka, ada Maumere ya, sebagian wilayah baratnya itu sangat kental sekali dengan budaya Portugis di kota Maumere itu ya. Ada peninggalan sejarah
sejarah masa lalu, warisan dari budaya Portugis, kemudian dihidupi sampai hari ini. Salah satunya kalau di timur sana di Flores itu kadang masih banyak kita jumpai bangunan-bangunan tua. Salah satunya gereja tua di Kota Maumere itu ada. Kalau kalian pencinta musik Amerika Latin itu pasti kalian akan familiar juga dengan para musisi dari sana. Misalkan Luis Fonsi dari Costa Rica dengan lagunya Despacito, kan itu juga mengajak orang menari. Jauh sebelum itu ada Enrique Iglesias dengan Bailando. Bailando itu sendiri ya artinya menari. Jadi kalau kita kaitkan, ya musik timur itu tidak jauh beda dengan pengaruh musik dari Amerika Latin. Gaya warna musiknya. Walaupun kalau kita pilah lagi, memang musik timur itu banyak bersinggungan dengan budaya-budaya luar. Bisa jadi dikategorikan sebagai dangdut, bisa dikategorikan ada pengaruh dari India, bisa Amerika Latin, macam-macam. Apalagi musik hip hop ala rapper Amerika ya. Masyarakat Afro-Amerika itu kan banyak menciptakan karya-karya yang juga enak didengar, disambut gembira oleh publik gitu kan, publik dunia bahkan. Dan itu kalau kita lihat di para musisi timur ya banyak kok kita jumpai gaya bermusik seperti itu. Mereka memberi warna seperti itu juga. Musik timur pada akhirnya mengundang semua orang untuk menari ya. Profesor Shin Nakagawa dalam bukunya Musik dan Kosmos, sebuah pengantar etnomusikologi, mengatakan bahwa musik itu juga berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah. Jadi kalau kita perhatikan di era yang sekarang mungkin warna musik itu budaya masyarakat yang menikmati musik itu seperti ya musik timur itu. Tetapi akan lain soal dengan era generasi alfa ke depan, 15-20 tahun ke depan, mereka mungkin menciptakan lagi warna musik yang baru. Jadi musik karya seni itu berkembang seiring dengan masyarakat yang berkembang. Karena kita ini kan era teknologi, jadi mungkin para musisi timur juga tidak lagi terbatas mengakses informasi, warna musik yang bisa mereka ambil sedikit-sedikit ya bumbunya ya, Amerika Latin ya, dangdut ya, hip hop, sehingga diracik kembali jadilah warnanya seperti ini. Yang kalau hari ini para musisi timur juga lagi berdebat ini, lagi hangat-hangatnya berdebat mempersoalkan genre yang tadinya mereka ingin punya wadah, karya mereka sangat disambut luas oleh masyarakat dunia, tetapi mereka belum punya rumah, sehingga muncullah inisiatif dari para musisi muda yang sekarang lagi membawa lagu-lagu yang tenar di mana-mana itu seperti Sila Topenam, Juan Reza dan kawan-kawan, kemudian menemui tokoh yang terkenal ya, Deddy Corbuzier. Dari sanalah kemudian mereka bertemu dengan para anggota dewan, lalu lahirlah sebuah nama untuk mewadahi musik Indonesia Timur ini dengan nama Timurnesia. Tetapi ini kemudian menimbulkan perbantahan atau perdebatan atau pertanyaan. Jadi belum selesai prosesnya. Mereka juga masih saling mengoreksi satu sama lain. Jadi memberi masukan, memberi pemaknaan yang jauh lebih dalam sehingga kelak diharapkan musisi Timur punya rumah yang paten seperti genre dangdut, rock and roll, rock atau ballad atau apalah gitu.